Bumi kita kini berada di persimpangan penting. Di tengah kemajuan era globalisasi, perubahan iklim menjadi ancaman nyata yang tak bisa diabaikan. Video ini akan mengajak Anda menelusuri perjalanan bumi, menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim, serta mencari solusi bersama demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia terasa semakin kecil dan terhubung. Orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat saling berinteraksi dengan mudah, berbagi ide, dan melakukan transaksi ekonomi lintas negara. Namun, di balik kemajuan ini, ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh bumi kita. Keterbukaan ekonomi mendorong pertumbuhan industri dan urbanisasi besar-besaran. Kota-kota tumbuh pesat, permintaan energi dan sumber daya alam melonjak tajam. Hal ini menyebabkan eksploitasi alam secara besar-besaran, mulai dari penebangan hutan, penambangan, hingga penggunaan bahan bakar fosil yang masif. Akibatnya, emisi gas rumah kaca meningkat, dan lingkungan semakin tertekan. Gaya hidup masyarakat pun berubah. Konsumsi barang dan jasa meningkat seiring dengan kemudahan akses dan promosi global. Produk-produk dari berbagai negara membanjiri pasar, menciptakan budaya konsumtif yang berdampak pada peningkatan limbah dan polusi. Sampah plastik, misalnya, kini menjadi masalah global yang sulit diatasi. Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang kolaborasi internasional dalam mengatasi masalah lingkungan. Negara-negara dapat saling bertukar pengetahuan, teknologi, dan strategi untuk menjaga bumi tetap lestari. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola kemajuan ini agar tidak merusak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang. Kini, dunia berada di persimpangan jalan. Apakah globalisasi akan membawa kehancuran bagi bumi, atau justru menjadi solusi untuk masa depan yang lebih baik? Semua tergantung pada pilihan dan aksi kita hari ini. Perubahan iklim adalah fenomena global yang dipicu oleh berbagai faktor, terutama aktivitas manusia. Salah satu penyebab utamanya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Gas-gas ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri. Pembakaran batu bara, minyak, dan gas alam untuk energi telah menjadi tulang punggung perekonomian dunia. Namun, proses ini melepaskan jutaan ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahunnya. Selain itu, deforestasi untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan turut memperparah masalah. Karena hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon semakin berkurang, aktivitas pertanian dan peternakan juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Peternakan menghasilkan metana dalam jumlah besar, sementara penggunaan pupuk kimia melepaskan dinitrogen oksida. Semua ini mempercepat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, memperkuat efek rumah kaca alami, dan menyebabkan pemanasan global. Selain faktor manusia, ada juga penyebab alami perubahan iklim, seperti aktivitas vulkanik dan perubahan orbit bumi. Namun, kontribusi faktor alami ini relatif kecil dibandingkan dengan dampak aktivitas manusia dalam beberapa dekade terakhir. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim menegaskan bahwa perubahan iklim saat ini didominasi oleh faktor manusia. Memahami penyebab perubahan iklim adalah langkah awal untuk mencari solusi. Dengan mengetahui sumber utama emisi, kita bisa menentukan langkah-langkah mitigasi yang paling efektif untuk menekan laju pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Sejak era praindustri, suhu bumi telah naik sekitar 1,1 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini membawa dampak besar bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Salah satu dampak paling nyata adalah mencairnya es di kutub utara dan selatan. Volume es di Greenland dan Antartika terus berkurang, menyebabkan permukaan laut naik. Kota-kota pesisir di seluruh dunia menghadapi ancaman banjir dan abrasi yang semakin parah. Selain itu, pemanasan global memicu perubahan pola cuaca ekstrem. Badai, kekeringan, dan gelombang panas menjadi lebih sering dan intens. Fenomena El Nino dan La Nina juga semakin sulit diprediksi, membuat sektor pertanian dan perikanan rentan terhadap gagal panen dan kerugian ekonomi. Ekosistem alami ikut terganggu. Banyak spesies hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya, sehingga terancam punah. Terumbu karang, yang menjadi rumah bagi jutaan biota laut, mengalami pemutihan massal akibat suhu laut yang meningkat.
Dampak pemanasan global tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga manusia. Krisis air bersih, penyakit menular, dan konflik sosial akibat perebutan sumber daya menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dunia. Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, naiknya permukaan laut mengancam ribuan pulau kecil dan wilayah pesisir yang padat penduduk. Abrasi pantai dan banjir rob semakin sering terjadi di kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Perubahan pola curah hujan menyebabkan musim kemarau dan hujan menjadi tidak menentu. Kekeringan panjang mengancam ketahanan pangan, terutama bagi petani di daerah kering. Sebaliknya, hujan ekstrem memicu banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah. Kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi masalah tahunan di Sumatera dan Kalimantan. Asap dari kebakaran ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan jutaan orang. Selain itu, hilangnya hutan memperparah emisi karbon dan mengurangi keanekaragaman hayati. Sektor perikanan juga terdampak. Pemanasan laut dan perubahan arus mengganggu habitat ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan menurun. Masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut menjadi semakin rentan secara ekonomi. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja sama menghadapi tantangan ini. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Era globalisasi mendorong pertumbuhan konsumsi yang luar biasa. Masyarakat modern cenderung menginginkan segala sesuatu serba cepat dan praktis. Produk-produk sekali pakai, makanan instan, dan barang elektronik menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Namun, pola konsumsi seperti ini berdampak besar pada lingkungan. Produksi massal barang konsumsi membutuhkan banyak energi dan sumber daya alam. Limbah dari proses produksi dan konsumsi, seperti sampah plastik dan elektronik, sulit terurai dan mencemari tanah serta air. Sampah plastik bahkan telah ditemukan di lautan terdalam dan puncak gunung tertinggi. Selain limbah, konsumsi berlebihan juga menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Penebangan hutan, penambangan, dan konversi lahan untuk pertanian industri merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Transportasi barang antar negara menggunakan kapal dan pesawat menghasilkan polusi udara yang signifikan. Konsumsi daging dan produk hewani berkontribusi pada emisi metana dari peternakan. Untuk menjaga bumi tetap lestari, masyarakat perlu beralih ke pola konsumsi yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang adalah langkah sederhana, namun berdampak besar bagi masa depan bumi. Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga membawa tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks. Kelompok masyarakat miskin dan rentan paling merasakan dampaknya. Mereka tinggal di wilayah rawan bencana, bergantung pada pertanian atau perikanan, dan memiliki akses terbatas ke sumber daya. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan seringkali memaksa masyarakat kehilangan rumah dan mata pencaharian. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat dan ketimpangan sosial semakin tajam. Anak-anak terpaksa putus sekolah, sementara perempuan dan lansia menjadi kelompok paling terdampak. Selain itu, perubahan iklim dapat memicu konflik sosial akibat perebutan sumber daya seperti air dan lahan. Persaingan antar kelompok masyarakat untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang semakin langka dapat menimbulkan kerusuhan dan instabilitas. Dari sisi ekonomi, kerugian akibat bencana iklim sangat besar. Infrastruktur rusak, produksi pertanian menurun, dan biaya kesehatan meningkat. Negara harus mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Semua pihak, terutama kelompok rentan, perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan perubahan iklim. Teknologi dan inovasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Inovasi di bidang transportasi juga sangat penting. Kendaraan listrik, transportasi umum,
ramah lingkungan, dan sistem logistik efisien dapat menekan emisi karbon dari sektor transportasi. Kota-kota besar mulai membangun infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik dan jalur sepeda. Di sektor pertanian, teknologi pertanian presisi membantu petani mengelola lahan secara efisien, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, serta meningkatkan hasil panen. Sistem irigasi hemat air dan pertanian organik juga menjadi solusi untuk menghadapi perubahan iklim. Teknologi informasi memainkan peran besar dalam edukasi dan kolaborasi global. Platform digital memungkinkan masyarakat berbagi informasi, mengakses data cuaca, dan berpartisipasi dalam gerakan lingkungan. Media sosial menjadi alat kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga bumi. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan akses teknologi yang merata. Negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat miskin harus didukung agar tidak tertinggal dalam transisi menuju ekonomi hijau. Mitigasi perubahan iklim adalah upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju pemanasan global. Salah satu langkah mitigasi yang efektif adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan yang rusak. Hutan mampu menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain reboisasi, efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga sangat penting. Penggunaan lampu hemat energi, peralatan listrik efisien, dan bangunan ramah lingkungan dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Adaptasi adalah upaya menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Contohnya, pembangunan tanggul dan infrastruktur tahan banjir di daerah pesisir, serta pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan untuk pertanian. Peran pemerintah sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung mitigasi dan adaptasi. Insentif untuk energi terbarukan, pajak karbon, dan program edukasi lingkungan harus diperkuat. Swasta dan masyarakat juga perlu dilibatkan dalam aksi nyata. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan mempercepat tercapainya target penurunan emisi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Setiap individu dapat berkontribusi melalui gaya hidup ramah lingkungan dan partisipasi dalam gerakan hijau. Perubahan iklim adalah tantangan bersama yang membutuhkan kolaborasi global. Negara-negara di dunia telah sepakat untuk bekerja sama melalui perjanjian internasional seperti Paris Agreement. Tujuannya adalah menahan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius. Dalam perjanjian ini, setiap negara memiliki target pengurangan emisi yang harus dicapai. Negara maju memberikan dukungan finansial dan teknologi kepada negara berkembang untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan kolaborasi ini. Selain pemerintah, organisasi internasional sektor swasta, dan masyarakat sipil juga berperan penting. Gerakan lingkungan global seperti Earth Hour Fridays for Future dan kampanye tagar Climate Action mendorong partisipasi masyarakat di seluruh dunia. Edukasi dan kesadaran global sangat diperlukan agar setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap bumi. Media massa dan platform digital menjadi alat efektif untuk menyebarkan informasi dan menginspirasi aksi bersama. Kolaborasi global bukan sekedar slogan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Hanya dengan kerjasama lintas negara dan sektor, masa depan bumi yang berkelanjutan dapat terwujud. Masa depan bumi sangat ditentukan oleh aksi kita hari ini. Generasi muda harus diberdayakan sebagai agen perubahan melalui pendidikan lingkungan dan pelibatan dalam gerakan hijau. Sekolah, kampus, dan komunitas menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai-nilai keberlanjutan. Inovasi dan teknologi harus terus dikembangkan untuk menciptakan solusi ramah lingkungan, energi terbarukan, transportasi hijau, dan pertanian berkelanjutan adalah masa depan yang harus kita wujudkan bersama. Pemerintah dan swasta harus berinvestasi pada riset dan pengembangan teknologi hijau. Gaya hidup ramah lingkungan perlu menjadi tren baru, mengurangi konsumsi, menggunakan produk lokal, dan mendaur ulang sampah adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap orang. Kampanye dan edukasi publik harus terus digalakkan agar kesadaran masyarakat semakin tinggi. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi dan insentif
untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita bisa menciptakan masa depan bumi yang lebih hijau, adil, dan sejahtera untuk generasi mendatang. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk menjaga bumi tetap lestari. Perubahan iklim adalah tantangan terbesar umat manusia di abad ini. Di era globalisasi, kolaborasi dan aksi nyata dari setiap individu sangat dibutuhkan. Mari bersama-sama menjaga bumi demi generasi hari ini dan masa depan yang lebih baik. Ingat, masa depan bumi ada di tangan kita semua.